Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Wabil dari Rombel K2 dan saya ingin menjelaskan tugas PJBL. Soal A. Hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tapi juga memiliki stres yang tinggi. Nah, caranya, kita cari dulu kontif yang pakai S, terus departemen legal, legal, koma. Terus tesnya berarti satu, ininya, koma, ini. Benar. Nah, berarti jumlah departemen legal yang memiliki tingkat stres dan kepuasan kerja yang tinggi ada 25 orang. Terus untuk soal yang B, tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah-langkahnya. Berarti kita harus unik dulu untuk mencari di marital status. Enter. Nah, sudah ketemu terus kita average tadi marital status terus single marital status single sama experience karena pengalaman kerja. Nah, terus yang merit sama average terus marital status koma merit sama experience. Nah, terus yang divorced sama dengan average marital status koma divorced koma experience. Terus widow widow. Jadi kita ketik aja terus experience enter. Nah, hasilnya ini ya teman-teman. Kita cari yang terbesar dan terkecil. Untuk terbesar berarti kita max. Mau dengan max, stop plot, enter. Terus kita cari yang min. Nah, berarti untuk rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan pengalaman terendah, yaitu di tertinggi punya widow, yaitu 19, terus yang terendah punya single. Ini ya teman-teman, ini sama ini. Selanjutnya soal yang C, itu kita cari job levelnya dulu, sama dengan unique.
terus kita yang job level, terus enter. Nah ini kita cari satu-satu WLP-nya dulu, WLP, WLP. Terus kita ini sama dengan average shift, terus kita cari yang WLP, terus koma, terus yang job level, kita cari yang junior, enter. Olah, koma, terus kita cari yang junior, enter. Nah, terus average shift dari lead, yaitu WLP-nya, koma, job level, koma, lead. Benar. Terus yang mid, average shifts, ULP, koma, job level, mid, enter. Eh, Tipo, sorry, koma, mid, enter. Terus yang senior, average WLP, koma, job level, koma, senior, enter. Terus intern, dengan average shifts, WLP, koma, job level yang ini, intern Fraser, enter. Nah, terus kita cari yang physical sama average shifts. Nah, ini berarti yang di ini physical ini, koma, job level, terus koma, junior. Benar. Terus yang lead, physical, koma, job level, koma, yang lead. Benar. Terus yang mid, average shifts, physical, koma, job level, koma, mid, koma, mid, enter. Terus yang senior, average shifts, cari yang physical, koma, job level, koma, ini senior, yang senior, enter. Terus yang intern, average shifts, physical, koma, job level, koma, yang intern, fresher, enter. Nah, terus di sini kita mencari nilai WLP tertinggi dan job level rata-rata sekali
activity horse tertinggi juga. Jadi kita yang ini kita blok yang WLB. Eh, ini kita sama dengan max dulu. Terus kita blok. Terus kita enter. Terus yang ini max juga. Terus kita blok. Enter. Nah, jadi job level dengan rata-rata WLB tertinggi adalah level mid dan job level dengan rata physically active horse tertinggi adalah level lead. Nih, ini mid, ini di lead. Ya, malam. Selanjutnya soal D, pertanyaannya, buatlah sebuah grafik batang bertumbuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan tiga kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan langkah-langkah. Baik. Setelah itu, uraikan minimal tiga insight atau teman menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang dibuat. Pertama-tama, kita blok dari kolom A sampai kolom G. Terus kita cari yang pivot chart. Terus kita ini exciting worksheet. Kita taruh sini, enter. Terus kita checklist yang MID, job level, dan depth. Nah, ini belum diatur ya teman-teman. Ini departemennya taruh ini kategori, terus job levelnya ditaruh legenda. Terus ini kita rubah menjadi con. Sudah, oke. Terus kita taruh sini saja. Nah, ini pertama-tama kita rubah menjadi chart type yang stack column karena terus di situ kita ini dulu, ini kita ini sudah, terus kita rubah ini menjadi ini. Nah, setelah itu kita beri judul jumlah karyawan departemen. Nah, ini sudah ketemu. Terus kita mencari tiga hal yang unik, yaitu berarti, nah, tiga halnya yaitu IT memiliki jumlah karyawan terbanyak sebanyak 774 orang dan HR memiliki karyawan paling rendah sebanyak 143 orang dan jumlah job level paling banyak yaitu adalah senior sebanyak 1069. Ini ya teman-teman. Ini HR terendah, IT paling atas. Terus yang senior ini paling banyak ya teman-teman. Selanjutnya soal terakhir atau soal E. Pertanyaannya, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Berarti kita harus mencari signifikan tingkat kepuasan kerja dan lembur. Berarti kita harus cari ini FOT terlebih dahulu atau F overtime
Terus kita pilih yang benar terlebih dahulu atau true. Terus di kolom kepuasan kerja atau job satisfaction kita copy Ctrl+C, terus kita taruh di sini, Ctrl+V. Habis itu kita cari yang tidak lembur atau false. Oke, nah ini sama job satisfaction, Ctrl+C. Nah, sebelum di kopas, kita rubah dulu di yang select all. Oke, terus kita paste. Nah, ini kita rename dulu, true. Yang ini false. Nah, terus cara menghitungnya itu kita pertama-tama cari yang di data analis, terus kita cari yang di test to sample assuming unique variance ini ya. Nah, terus kita variabel satunya kita ini blok yang true tadi, terus enter, terus yang variabel duanya yang false, terus enter. Terus ini labelnya di checklist ya teman-teman. Terus output range-nya kita cari di terdekatnya yaitu ya di sini aja, enter, terus oke. Nah, nih itu biar kita tahu apa value-nya, terus kita ini kita copy, kita taruh sini, kita paste, terus kita rubah di number. Nah, berarti hasilnya menunjukkan p-value sebesar 0,00 dan jika di bawah 0,05 berarti ada perbedaan signifikan. Ini di sini kita ketik ada perbedaan signifikan. Habis itu kita lanjut yang pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya yaitu lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan kepuasan karyawan. Beban kerja berarti kita harus mencari workload. Nah, workload kita cari kolom workload. Nah, ini kita Ctrl C, habis itu kita taruh sini aja, sini aja. Sini kita Ctrl V, ini workloadnya, terus kita kepuasan kerja atau job satisfaction, Ctrl C juga, sini paste di Ctrl V, habis itu, kita buka data lagi, terus kita cari yang correlation. Nah, ini input range-nya. Ini kita blok keduanya, enter. Terus kita output range ini kita taruh di sini, enter. Terus kita oke. Nah,
Di sini korelasinya adalah 0,025. Berarti hubungannya rendah atau negatif. Semakin tinggi beban kerja, maka tingkat kepuasan kerja cenderung menurun. Sekian dari saya mengenai PJBL ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya Farel undur diri. Bye.